Oke, selamat malam semuanya. Malam enggak. Ya, oke, mari kita mulai tutorial hari ini. Ini banyak sekali bab 10 dan 11 ya. Nanti kalau misalkan ada waktu sisa, kita boleh deh diskusi sedikit untuk persiapan UTS. Kalau ada pertanyaan, ya. Oke, kita coba habisin dulu ya. Ini banyak sekali. Kita coba ya. Kita lihat dari nomor satu dulu. Ya, OneNote, OneNote-nya. Kita tutup dulu deh OneNote. Dibuka ulang. Apa nih? Nah, saya share screen ulang. Oke, udah kelihatan ya. Sekarang kita mulai dulu dari nomor satu ya. Nomor satu, kita mau lihat nomor satu A dan B. Hmm. Persamaan baku parabola horizontal. Puncaknya A, B terbuka ke kanan. Salah warna. Jadi kayak gini, gitu ya. Bayanginnya kayak gini. Misalkan A, B-nya di sini deh. Oke. Nah, jadi ini terbuka ke kanannya kayak gini ya. Nah, persamaan bakunya dulu sendiri ya. Kalau misalkan kita punya puncaknya di 0,0 dan terbuka ke kanan, kan kayak gini. Ini tuh sebenarnya y kuadrat gitu ya. Sama dengan 4px ya. Dengan p di sini adalah ya hubungannya dengan titik fokus dan lain sebagainya. Ya itu ada obrolannya tersendiri. Cuma kalau kamu punya puncaknya sekarang di A, B, misalkan di sini kamu akan punya puncaknya kira-kira kayak gini gitu, gambar parabolanya. Yang terjadi adalah X-nya kamu ubah jadi X min A, Y-nya kamu ubah jadi Y min B. Jadi mirip kayak lingkaran gitu ya, mirip kayak irisan kerucut yang lainnya. Gitu ya. Cuma sekarang puncak parabola bisa kamu pandang sebagai pusat gitu ya. Kalau kalau kayak elips atau hiperbola kan itu kayak pusat gitu. Jadi tinggal geser aja X min A, Y min B. Dan ini adalah bentuk umumnya atau persamaan baku. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang B, ini asimtot miring dari hiperbola itu. Ya, hiperbola itu bentuknya kayak gimana? Hiperbola itu bentuknya sebenarnya kayak A sama B itu mempengaruhi asimtotnya. Jadi untuk menggambar hiperbola, yang kita lakukan adalah kita cari asimtotnya. Asimtotnya kalau bentuknya seperti ini, oke, ini kan asimtotnya berarti, kok asimtot? Hiperbolanya berarti pusatnya di 0,0. Artinya asimtot kita adalah asimtot miringnya. Y sama dengan min B per A, min, plus minus B per A dikali X. Jadi ini sebenarnya gradien. Jadi bayangkan kita punya garisnya, ini dua garis yang berpotongan di titik pusat kita, yaitu 0,0. Ya, kira-kira garisnya ada B per AX dan minus B per AX. Nanti kamu bisa cari titik potongnya, gitu ya. Titik potongnya, ya kamu bisa cari titik potong semu X dengan kamu buat Y-nya sama dengan 0 di sini, dan kamu akan punya titik potongnya di plus minus A, gitu ya. Plus A dan ini tidak ada titik potong dan semu Y. Kalau kamu buat X-nya sama dengan 0, kamu nggak akan punya solusi real. Jadi kira-kira kayak gitulah gambar hiperbolanya, ya dua parabola yang menempel, ya mendekati ya. Itu kira-kira untuk nomor 1A dan B. Seperti biasa kalau ada pertanyaan, boleh langsung potong aja. Sama Silakan. itu 4P, P-nya itu apa dan dapatnya 4 itu dari mana ya, ke angka 4 itu?
ya itu bentuk umumnya, itu kan sudah ada di kuliah. Ya P ini berkaitan dengan fokusnya ya, saya nggak mungkin jelasin sampai ulang dari awal lagi. Tuh, kamu tinggal baca saja. Jadi, Oke Kak, P, makasih Kak. P itu suatu konstanta, bisa positif bisa negatif. Itu menentukan parabolanya mau terbuka. Dalam kasus ini, parabolanya mau terbuka ke kiri atau ke kanan. Kalau P-nya di sini positif, berarti parabolanya terbuka ke kanan. Di sini berarti P-nya harus positif. Sorry, saya lupa kasih tambahan syarat. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Nah, saya balas yang di WA dulu. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan lain juga. Oke. Kalau belum ada, kita lihat nomor satu lagi. Sekarang kita mau lihat nomor satu G dan I, tapi ini gampang sekali. Ini cuma mengulang saja apa yang kamu sudah pelajari. Untuk satu G, hasil kali silang dari dua buah vektor di ruang, jadi ada vektor U dan vektor V, itu selalu apa terhadap U. Nah, ini salah satu sifat dari hasil kali silang. Ya. Jadi jawabannya di sini pasti selalu tegak lurus. Jadi kalau misalkan kamu punya masalah atau diberikan masalah, kamu disuruh nyari vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor lainnya, kamu bisa cari cross produknya aja. Itu salah satu jawaban yang benar. Jadi simpel ya, cross product atau hasil kali silang itu gunanya untuk menentukan satu buah vektor yang tegak lurus dengan dua buah vektor yang diberikan. Untuk yang I juga gampang, kalau kamu ingat baik-baik bagaimana cara membuat persamaan garis. Jadi kalau kamu dikasih persamaan parametrik dari suatu garis, seperti ini, vektor arahnya apa? Vektor arahnya adalah, ya tinggal lihat koefisien T-nya aja. A, B, C. Ya. Sangat gampang. Jadi agak sedikit, ya kalau misalkan mau diapalin juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya bisa ditelusuri dapat dari mana. Ya, untuk nomor satu. Sekarang kita coba lihat langsung ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini kita mau lihat nomor 3F. Kita mau mencoba menggambar, atau sebelum menggambar, kita mau mencoba menentukan persamaan Kartesiusnya dulu apa gitu ya. Baru kita coba gambar. Nah, di sini kita lihat dulu. X-nya 2 sekan T, Y-nya 3 tangan T. Jadi, kalau dikasih pertanyaan kayak gini, target kita adalah kita mau coba eliminasi T-nya. Tapi untuk soal 3A, B, C, D itu gampang, eliminasi T-nya sangat jelas. 3E juga, 3E mungkin sudah diajarkan waktu di kuliah. Ya. Triknya adalah menggunakan identitas trigonometri kalau 3E. Sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1. Jadi ini buat menghilangkan T-nya. Tapi kalau 3F gimana? Ya tenang aja, kita juga punya identitas trigonometri untuk sekan dan tangan. Apa itu? Tangan kuadrat T tambah 1 sama dengan sekan kuadrat T. Ya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat yang 3F, si X, X, sekan T-nya apa nih? Sekan T-nya adalah X per 2, tapi tangan T-nya itu Y per 3. Nah, berarti kamu bisa pakai identitas trigonometri ini, dan akhirnya kamu bisa punya Y kuadrat per 3 kuadrat tambah 1 sama dengan X kuadrat per 2 kuadrat. Atau kalau kita tulis lebih baik lagi, saya akan punya X kuadrat per 2 kuadrat dikurangi Y kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Ini apa? Ya, tadi baru dibahas, ini tuh hiperbola. Gitu ya.
Hiperbola gambarnya gimana? Ya, kayak tadi. Cari asintotnya dulu. Ya, asintot miringnya. Ini saya siapin dulu. Asintotnya kayak gimana? Y, ini pusatnya 0,0 ya. Y sama dengan plus minus apa tuh? 3/2X berarti ya. Ya, gambar. Nah, ini mah saya pakai metode kira-kira aja ya. Nanti kamu harus gambarnya dengan tepat. Saya cuma sketsa aja. Kira-kira kayak gitu. Ini yang ini 3/2X, yang ini minus 3/2X. Terus cari titik potong dengan sumbu X. Ada nggak? Kamu buat Y-nya dinolin, dapat X-nya plus minus. Kira-kira juga ini. Nah, tapi titik potong dengan sumbu Y tidak bisa dicari ya, karena nanti munculnya Y kuadrat sama dengan minus 9, tidak bisa ditentukan. Di gambarnya adalah hiperbola yang terbuka ke kiri dan ke kanan. Ya, kayak gitu ya. Dan jangan lupa, ini belum lengkap gambarnya. Kita harus beri arah gerak ya, karena ini persamaan parameter. Maksudnya kurvanya didefinisikan dengan menuliskan dia sebagai persamaan parameter, berarti kita perlu memberikan arah geraknya. Arah geraknya bisa ditentukan dari mana? Ditentukan dari kalau T-nya bertambah, si titiknya bergerak ke arah mana? Titiknya bergerak ke arah mana? Oke. Nah, sekarang mungkin yang kita bisa bayangkan di sini, kita coba bisa pilih buah-buah nilai T yang gampang dihitung. Misalkan kalau T-nya 0. Kalau T-nya 0, kamu punya X-nya berapa? 2 dikali sekan 0. Itu berapa? Sekan 0 itu kan 1 per cos 0. Ya. Cos 0 kan 1. Jadi 2. Ya. Y-nya 3 tan 0. Ya 0. Berarti di titik ini gitu ya. Ini ketika T-nya 0. Nah, terus kamu bisa pilih T yang gampang dihitung. Mungkin pi per 4. Lebih, cukup mudah dihitung. Ini kalau X-nya berarti jadi berapa? 2 dibagi sekan pi per 4. Sekan pi per 4 itu akar 2. 2 akar 2. Y-nya 3 dikali tangen pi per 4. Tangen pi per 4 1. Jadi di sekitaran, ya di sinilah. Saya nggak tahu ya. Ini ketika T-nya sama dengan pi per 4. Artinya ketika T-nya bertambah, dia akan geraknya ke atas gitu ya. Ke atas gitu. Ke atas. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang ini gitu ya? Nah, itu kamu bisa cari tahu dengan mungkin pakai T yang bilangan negatif, atau bahkan saya salah gambar gitu ya, jangan-jangan nggak ada bagian ininya gitu ya. Pertanyaannya mungkin sekarang, apakah nilai X bisa negatif di selang min pi per 2 sampai pi per 2? Coba, menurut kamu gimana? Apakah nilai X bisa negatif di selang min pi per 2 sampai pi per 2? Coba dibayangin dulu. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya? Iya. Di min pi per 2 sampai pi per 2 kan sebenarnya kamu tinggal lihat sekannya aja. Kamu tinggal lihat sekannya aja. Kalau kamu lihat sekannya kan, sekan itu seperkos, tapi cosinus itu sendiri kan nggak mungkin bisa negatif di pi per 2 sampai dari min pi per 2 sampai pi per 2. Jadi sebenarnya hiperbola yang kamu gambar itu cuma setengah hiperbola doang gitu ya. Dan jadi bagian yang ini sebenarnya nggak ada gitu dari gambar kurva yang 3F kamu gitu ya. Kayak gitu. Jadi yang kamu punya adalah gambar mirip kayak parabola gitu ya, tapi dibatasi dengan asintot. Tapi saya nggak bilang ini parabola ya, ini bagian dari hiperbola, setengah hiperbola lah. Gitu ya, jadi harus hati-hati kalau kamu ngelihat persamaannya, oh ini mah persamaannya hiperbola, tapi hati-hati, ada batas untuk T-nya. Jangan sembarangan digambar full gitu ya. Harus dicek ulang apakah benar batas untuk T-nya itu memenuhi. Oke? Itu untuk nomor 3 ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh.
Kak, maaf untuk yang soal nomor 3 ini berarti nanti tentuin juga apa sih arahnya ya Kak? Ya, jadi karena dikasihnya persamaannya dalam bentuk persamaan parameter, kamu bisa menentukan arah gerak. Jadi harus ditentukan juga arah gerak. Kalau kalau disuruh sketsa kurva. Oke Kak, makasih Kak. Hmm. Ya, tapi menurut saya cukup simpel ya untuk menentukan arah gerak. Gampang, sederhana. Kamu tinggal pilih aja dua buah nilai T. Ketika T-nya membesar, si titiknya bergerak ke arah mana. Gitu aja. Gampang. Oke, ada pertanyaan lain dulu untuk nomor 3? Belum ada? Kita lanjut ke nomor 4 kalau belum ada ya. Untuk nomor 4 kita membicarakan tentang turunan, tapi turunan fungsi persamaan parameter. Kita lihat nomor 4B. Nah, untuk turunan itu sendiri cukup sederhana. Kalau kenapa saya ngomong turunan, padahal nggak nanya turunan ya, nanyanya persamaan garis singgung. Ya persamaan garis singgung sendiri kan butuh gradien garis singgung. Ya, gradien garis singgung dari semester lalu kan, ya, gradien garis singgung kan dicarinya atau ditentukannya dengan menggunakan turunan pertama atau dx. Nah, tapi ini bisa dihitung kalau misalkan kamu punyanya persamaan parameter, bisa dihitung dengan dy dt dibagi dx dt ya. dy dt ya turunannya terhadap t, turunan dari 2 kosinus t, itu minus 2 sin t ya. Lalu dx dt turunan dari 4 sin t, yaitu 4 cos t. Ya, kalau mau disederhanakan sedikit boleh, jadi ini minus setengah tangen t ya. Nah, tapi saya mau lihat garis singgungnya di T sama dengan pi per 4. Nah, sekarang saya mau cari tahu dulu, ketika T-nya pi per 4, X, Y-nya berapa? X sama Y-nya berapa? Jadi, saya tulis saja, ketika T-nya pi per 4, saya punya X-nya sama dengan 4 dikali sin pi per 4. Sin pi per 4 itu setengah akar 2. Ya. Jadi, kita punya 2 akar 2. Y-nya 2 kosinus pi per 4. Kosinus pi per 4 juga setengah akar 2, jadi Y-nya adalah akar 2. Tapi dy dx-nya adalah minus setengah tangen pi per 4. Tangen pi per 4 itu 1. Jadi dy dx kita adalah setengah. Jadi persamaan garis singgung kita adalah persamaan garis singgung apa tuh? Berarti Y dikurangi titiknya Y1 gitu ya. Sama dengan gradien dikali X min X1 gitu kan. Ya ini X1, Y1. Ini biasa kan kamu nyebutnya M gitu ya. Ya udah, ini tinggal disederhanakan sendiri lah ya, gampang ya. Atau mau disederhanakan boleh Y sama dengan minus setengah X. Ini kan jadi plus akar 2 plus akar 2. Jadi 2 akar. Kalau saya nggak salah itu ya. Itu persamaan garis. Ya. Nah, untuk turunan kedua, nah ini kalau kamu lihat ya, ada D2Y DX2 kan. Nah, ini saya coba kasih nama Y aksen gitu ya. Saya kasih nama aja, ini kan turunan pertama. Turunan kedua, itu kan turunan dari turunan pertama. Gitu ya. Jadi dy aksen per dx. Saya boleh tulis kayak gitu ya. Nah, tapi y aksen kita kan fungsinya dalam t. Ya. Jadi ini fungsi berparameter juga dong. dy aksen per dt dibagi dx dt. Artinya apa? Turunan dari minus setengah tangen t. Turunannya adalah minus setengah sekan kuadrat t dibagi dx dt. Dx dt-nya sudah punya 4 cos t. Ya udah, rapiin sedikit. Minus setengah bagi 4, minus 1/8. Ini ada 1/cos lagi, jadi sekan pangkat 3T. Ya.
Ya, terus yang diminta kamu menghitung turunan di titik pi per 4 ya. Ya udah. Ini sekan pi per 4 berapa? Sekan pi per 4 tuh setengah gitu ya. Kok setengah. Sekan pi per 4 tuh akar 2. Jadi ini 1/8 dikali 2 akar 2 karena akar 2 dipangkat itu. Jadi ini adalah ya 1/4 akar 2 gitu ya, akar 2 minus akar 2 ya, kira-kira kalau diminta untuk menentukan turunan. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 5. Sebenarnya soal nomor 5 itu idenya sama ya. Kita masih membicarakan tentang turunan. Tapi saya pengen cari titiknya, titik yang mempunyai garis singgung yang sejajar dengan sumbu Y. Oke, jadi kalau kamu bayangin gitu ya, ini kan sumbu X, sumbu Y. Kalau sejajar dengan sumbu Y berarti garis singgungnya vertikal. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita mau mencari titik agar garis singgung salah warna, kita akan mencari titik, semua titik pada kurva ini yang membuat garis singgungnya garis singgung vertikal. Garis singgung vertikal itu yang gradiennya kayak gimana? Nah, kan biasa kalau ngitung gradien dy dx gitu ya, atau perubahan y terhadap x. Sekarang kalau kamu punya garis yang vertikal, artinya di sini x-nya yang nggak berubah gitu ya. Ketika y-nya berubah, x-nya nggak berubah. Jadi sekarang kita melihatnya kebalik, bukan dy dx, tapi kita akan lihat dx dy. Dan dx dy-nya kita harus buat 0 karena tidak ada perubahan nilai x ketika y-nya berubah. Nah, tapi idenya sama. Dx dy kalau dalam bentuk persamaan parameter ya kita bisa hitung dengan dx dt dibagi dy dt. Ya. Dx dt-nya sendiri adalah turunan dari 4 sin t tambah 1 yaitu 4 cos t. Dan dy dt-nya adalah turunan dari 3 cos t min 1 yaitu minus 3 sin t. Atau yang kita akan punya ya udah kita buat ini sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, artinya yang saya akan punya adalah penyebutnya yang harus 0. Ya, 4 cos t-nya harus 0, sehingga cos t-nya harus 0. Tapi kita punya batas untuk t, yaitu dari 0 sampai 2pi, berarti ada berapa nilai t yang memenuhi ini. Nah, berarti ketika t-nya pi per 2, gitu ya, atau t-nya 3 pi per 2. Tapi hati-hati, ini belum beres. Yang ditanya adalah titik pada kurva. Berarti kamu harus substitusikan kembali ke persamaannya, gitu ya. Jadi kalau t-nya pi per 2, kamu cari tahu x-nya berapa. X-nya 4 dikali sinus pi per 2. Sinus pi per 2 itu 1. Ya. Nah, sinus pi per 2 itu 1, jadi ini 4 tambah 1, itu 5. Ya. Y-nya sendiri, ya tadi kan kita sudah tahu ini yang membuat cos t-nya 0, berarti sisanya 1. Sedangkan untuk t-nya 3 pi per 2, kita punya sinus dari 3 pi per 2 itu minus 1. Ini x-nya adalah minus 4 tambah 1, minus 3. Y-nya itu minus 1. Jadi titik yang diinginkan adalah 5, min 1 dan min 3, min 1. Gitu ya. Ya, itu untuk nomor 5. Ada pertanyaan dulu nggak untuk nomor 4 dan nomor 5? Kak, ini maaf Pak, dia tuh garis singgung vertikal karena dia sejajar dengan sumbu Y ya Kak ya? Iya. Oke. Terima kasih Kak. Kalau nanti ketemu soal yang sejajar dengan sumbu X, ya berarti garis singgungnya horizontal. Garis singgung horizontal kan berarti yang mendatar seperti itu, ya berarti gradiennya 0 atau dy dx-nya. Itu bedanya. Jadi harus hati-hati ya kalau baca soal. Kak mau tanya, Ya. berarti nanti kalau misal garis singgungnya horizontal itu dx-nya sama dengan 0 ya Kak? Iya, tadi baru disebutin. Dy Oh, dx-nya. oke.
Oke. Kita coba lanjut dulu ya. Kita lanjut, teman. Nah, ini tentang integral, tapi integralnya fungsi yang, sekali lagi, kita masih melibatkan persamaan parameter. Ya. Tapi kalau ketemu soal yang seperti ini gampang banget. 6A. Kita lihat ya, satu contoh. Ini tinggal kita substitusikan aja sebenarnya. Ya, kita substitusikan saja, tapi harus sedikit hati-hati dengan, sekali lagi, ini namanya substitusi, batas berubah. Ya. Nah, X-nya T plus 1, Y-nya T pangkat 3 plus 4. Tapi batas berubah, DX pun, DX di sini gampang ya, DX-nya DT. Ya. Seperti biasa. Tapi ini batas untuk X. Sekarang saya mau ubah menjadi batas untuk T. Kalau X-nya 0, ya, saya tulis saja deh. Kalau X-nya 0, maka T-nya apa? Berarti 0 sama dengan T plus 1. Berarti T-nya min 1. Hati-hati ya, yang kita mau cari batas untuk T. Dan idenya sama ya, kalau X-nya 1 berarti T-nya 0. Bisa dicari sendiri. Dan ini tinggal disubstitusi aja. Jadi ini T plus 1 kuadrat dikurangi 4 dikali Y. T pangkat 3 plus 4. Nah, dx-nya dt. Jadi sekarang kamu punya integral satu variabel dalam T. Ya udah, ini saya serahkan ke kalian aja, hitung sendiri ya. Bisa lah pasti ya. Ini saya bukain buat kalian. 4T pangkat 3 min 16. Dah, rapikan, lanjutkan, hitung sendiri. Sangat-sangat gampang. Oke? Nah, biasanya soal yang berkaitan dengan integral dari persamaan parameter itu biasanya dipakai untuk menghitung luas. Ya, biasanya dipakai untuk menghitung luas. Nah, biasanya ketemu luas. Kayak gini soal-soal. Ya. Nah, oke. Di sini, mungkin langkah pertama, kalau bisa kamu gambar, silakan digambar. Kalau nggak bisa pun nggak apa-apa, karena untuk ngitung luas daerah, sebenarnya kamu harus tahu arah gerak. Sebenarnya, cuma biasanya ribet, ya biasanya nggak mudah gitu ya untuk mengecek arah gerak. Makanya saya biasanya menyajikan dua pilihan kalau ngitung luas. Antara kamu hitung integral dari y dx, atau kamu hitung integral x dy. Bedanya apa? Bedanya hanya beda tanda doang. Contoh, misalkan kamu ngitung integral y dx, minus 3.000. Nah, integral x dy itu cuma bedanya jadi 3.000. Bedanya jadi tandanya cuma kebalik doang. Tapi kan kamu tahu, kalau luas kan nggak mungkin negatif ya. Tidak mungkin negatif. Tidak mungkin negatif. Jadi kamu pasti ngambil yang positif atau nggak yang nol. Tapi misalkan kamu kebalik gitu ya ngitungnya, aduh saya udah ngitung integral y dx panjang-panjang dapatnya negatif, masa saya harus hitung integral x dy? Nggak usah, mutlakin aja nggak apa-apa. Itu luas kamu. Ya, daripada ngitung ngitung arah gerak dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada ketentuannya gitu ya, kamu bisa milih integral y dx atau x dy, itu ada ketentuan agar benar. Nah, di sini yang mau kita lihat adalah nomor 7A. Nah, ini parabola. Parabola X sama dengan 2T plus 1, Y-nya T kuadrat. Sebenarnya kalau mau dipotret sedikit ya, kita buat ngebayangin ya, persamaan Kartesiusnya apa sih? Persamaan Kartesiusnya apa sih? Ini tuh kayak gini. Jadi T-nya itu sama dengan X min 1 per 2. Gitu, pindah ruas. Terus kita substitusi ke Y. Jadi Y-nya itu X min 1 per 2 yang dikuadratin. Ya. Atau ini ya udahlah, nggak usah dijabarin ya. Gambarnya kayak gimana? Gambarnya dia akan berpusat di mana nih? Ini biar enak saya nyontek aja biar cepat juga. Nah, saya mau ngelicik dulu. X min 1 per 2 dikuadratkan ya. Jadi dia titik puncaknya ada di setengah.
ya, setengah koma nol, dia berpotongan dengan sumbu Y, nggak terlalu penting, tapi gambarnya kira-kira gitu, ya, parabola yang terbuka ke atas. Tapi di sini kita mau lihat batasnya dengan sumbu X, garis X sama dengan 3, garis X sama dengan 3. Oke. Garis X sama dengan 3. Gini, berarti. Tuh, batasnya dari mana? Nggak ada ya? Tidak ada batas tuh. Yang mana luasnya? Mungkin bukan X sama dengan 3 ya, mungkin maunya mungkin Y sama dengan 3 gitu. Kalau Y sama dengan 3, ini agak masuk akal nih. Nah, kalau gini kan saya cukup jelas ya hitung luasnya. Ya, ya. Mungkin nomor 7A perlu saya tanyakan dulu ke Power Suma kali. Jadi mungkin nomor 7A kita lewat dulu aja. Oke? Karena kayaknya ada yang salah dengan soal. Karena kalau dibatasi dengan sumbu X kan yang ini nih. Terus garis X sama dengan 3, ya mungkin di sinilah. Ya, kamu gambar garisnya. Yang mana daerahnya kan nggak jelas. Jadi daerahnya sendiri juga nggak jelas ya. Atau mungkin saya yang salah. Mungkin teman-teman ada yang mau berkomentar dulu. Takutnya saya yang salah. Saya salah nggak nih? Membuat persamaan Cartesius ini, saya benar atau salah nih? Coba bantuin motret dong. Mana? Mana? Nggak ada yang mau motret kah? Tapi kalian ngerasa nggak sih, maksudnya soal ini aneh itu, atau cuman saya doang yang ngerasa kalian terima-terima aja? Kalau saya sih harusnya udah bener-bener aja, Kak. Emang Bener-bener X aja, sama dengan 3 tuh aneh, kesannya ke atas gitu. kesannya ke atas. Maksudnya bener-bener aja, Maksudnya oh soalnya bener. eh di apa namanya? Kakak udah ngitungnya udah bener, cuma soalnya yang aneh. X sama dengan Soalnya 3 tuh aneh. kan emang vertikal gitu. Jadi harusnya sih Y sama dengan 3 kali. Ya, coba kita ubah aja dulu ya. Gini ya, untuk saat ini kita coba ubah jadi Y sama dengan 3 gitu ya. Jadi, oke lah. Saya dapat konfirmasi dari satu orang. Lumayan. Jadi kayak gini gitu ya. Bayangkannya, saya mau ngitung luas daerahnya yang gitu ya. Kebetulan ini mudah untuk digambar. Kebetulan ini mudah untuk digambar ya. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang kita harus lakukan selanjutnya adalah kita mau mencari batas untuk T, gitu kan? Karena ini kan integralnya antara y dx atau x dy, tapi kamu harus tahu batas untuk T-nya. Gampang. Kalau y-nya 3, berarti di sini x-nya berapa? Atau mungkin lebih gampangnya lagi, kamu bisa lihat dari sini ya. Oh, sorry, kapus. Kan y-nya itu T kuadrat. Y itu kan T kuadrat. Tapi y-nya sendiri 3. Ya. Kan ini saya mau pakai berarti untuk x dy saja. Jadi y-nya 3 berarti T kuadrat, berarti T-nya ya plus minus akar 3. Nah, berarti ini untuk batas T kamu. Jadi saya bisa menghitung luasnya dengan menggunakan integral dari minus akar 3 sampai akar 3 untuk, mungkin saya ambilnya pakai x dy, x-nya adalah 2T plus 1, ingat semua dalam T, gitu ya. dy kamu adalah, ya y-nya T kuadrat, berarti dy-nya adalah 2T dt.
Dan ini harusnya bisa dilanjutkan sendirilah, ini gampang. Ya, gitulah kira-kira. Ya, nanti mungkin saya harus konfirmasi ulang. Kalau misalkan ternyata saya yang salah hitung, nanti saya umumin aja ya di grup WA. Ya. Itu untuk nomor 7. Jadi itu untuk bab 10 ya. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk bab 10? Kak, maaf Jadi, mau nanya. ya. Ini yang untuk nyari luas ini berarti kalau nggak XDY ya DX ya kayak. Ya, kamu cari yang positifnya. Tapi kalau ternyata kamu dapatnya hitung dapatnya negatif, dimutlakin aja nggak apa-apa. Karena cuma beda tanda doang. Dan yang Y sama dengan 3 nanti disubstitusikan ke T dulu baru bisa kita hitung integralnya kan gitu kan ya. Iya, karena kamu harus bikin integralnya dalam T. Kamu harus bikin integralnya dalam T. Jadi kamu harus tahu batas untuk T. Oke Kak, makasih Kak. Ya. Ntar, jangan-jangan saya salah juga nih. Y-nya. Oke, nanya. Oh, sebentar. Sorry. Kayaknya. Oh iya, sorry. Udah benar. Oke, ya gimana pertanyaan? Kalau yang di soal itu ada negatif sahingga, terus lebih kecil dari sahingga itu sebagai indikator apanya gitu, Kak? Itu menyatakan bahwa parabolanya itu ya nggak habis-habis gitu ya, bukan ruas parabola. Jadi itu parabolanya nggak ada batasnya gambar parabolanya ya ini untuk seterusnya gitu. Ini juga seterusnya. Jadi jadi garisnya itu terus gitu kan? Iya, kayak kamu gambar parabola kayak biasa aja, nggak ada batas. Oh iya Kak. Siap. Jadi itu bukan untuk batas integral ya, nggak selalu batas T di soal menjadi batas integral, nggak selalu. Tapi bisa aja jadi clue untuk kamu menentukan batas integral. Nah, kayak nomor B itu ya, itu bisa dipakai untuk batas integral. Tapi yang C, nah, itu harus mikir lagi. Mungkin bisa digambar. Oh, ini tangan sama saya kan? Kayak tadi udah. Ya, gitulah. Macam-macam ya. Jadi ini saya cuma ngasih contoh doang ya. Nggak bisa kamu nonton ini sekali. Saya cuma bahas satu nomor, terus kamu sudah menganggap diri kamu mengerti. Ini cuma satu contoh soal aja. Sisanya kamu tetap harus. Oke. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke nomor 11, langsung loncat. Kita ngobrolin bab 11 sekarang. Itu tentang vektor. Kita akan lihat langsung ke nomor 11. Jadi untuk perhitungan sederhana kayak 8, 9, 10 itu mungkin Power Sama sudah menganggap kalian sudah mengerti gitu ya. Bisa kita loncat saja langsung ke nomor 11. Nah, nomor 11 yang mau dilihat adalah 11A dan 11B. Tapi ini 11C-nya pun sederhana, tapi sebenarnya gampang. Jadi yang kamu mungkin ingat-ingat, besaran ini tuh muncul ketika kamu menghitung sudut apit dua vektor. Ya. Karena yang kamu ingat, kalau dot produk atau hasil kali titik, itu U dot V bisa dihitung dengan menghitung panjang vektornya, kamu kalikan, dikali kosinus dari sudut apitnya. Oke, berarti kalau kosinus dari sudut apitnya itu bisa dihitung dengan pindah ruas. Yang adalah itu yang dikotakin persis. Ya. Jadi kalau kamu pengen nomor 11 itu, kamu pengen vektor V-nya bernilai, kamu pengen si kosinus theta-nya bernilai 0, gitu ya. Jadi nomor 11A, kamu pengennya kosinus theta-nya bernilai 0. Artinya apa? Artinya ya U dan V-nya harus tegak lurus gitu ya. Saya pakai simbol tegak lurus kayak gini ya. Nah, untuk menentukan vektor V-nya kayak gimana? Ya ini cuma disuruh menentukan suatu vektor gitu ya. Jadi cukup pilih satu contoh tidak masalah. Gampangnya ya kamu pengennya ya dot produknya atau hasil kali titiknya pengen 0 gitu ya.
Ya, misalkan apa? V-nya sebutlah ya, ini misalkan ya. V-nya adalah V1, V2, V3. Ya, kan ini vektor di ruang ya. Jadi ada 3 komponen. Ini ya udah kamu hitung dot produknya di dot sama V1, V2, V3. Itu harus sama dengan 0. Hati-hati ya, dot produk atau hasil kali titik hasilnya skalar ya. Nah, ini tinggal dikalikan lalu dijumlahkan ya. 1 kali V1 ditambah 4 kali V2 ditambah 3 kali V3 sama dengan 0. Jadi syaratnya sebenarnya ini. Oh, tentunya banyak sekali vektor V yang memenuhi syarat ini. Ya, karena yang diminta adalah suatu vektor yang enggak 0, ya udah kita pilih aja contohnya. Saya mau milih V1-nya 1 deh, V2-nya 0. Maka V3-nya yang mengikuti yang dikotaki gitu. Yang dikotak itu apa? Minus V1 minus 4V2 dibagi 3, yang adalah minus sepertiga, gitu ya. Jadi kamu bisa memilih vektor V kamu adalah 1, 0, minus sepertiga gitu, sebagai contoh. Karena sekali lagi, yang diminta adalah suatu vektor tak 0. Ya. Jadi saya berhak untuk memilih satu contoh. Nah, tapi yang nomor 11B ini jauh lebih gampang lagi. Bernilai maksimum. Ya kamu tahu kosinus theta itu tidak mungkin lebih besar dari 1. Jadi dia maksimum ketika kosinus theta-nya sama dengan 1. Nah, tapi di sini catatan untuk sudut apit theta-nya itu yang kita obrolin hanya dari selang 0 sampai pi-nya saja, gitu ya. Tidak muter beberapa putaran, enggak ya. Kita cuma ngobrolin theta yang terbatas, gitu ya, dari 0 sampai pi. Maka dari itu di sini kosinus yang bernilai 1 ya ketika theta-nya 0, ya, 0 derajat atau 0 radian. Ini artinya apa? Artinya ya vektor U sejajar dengan V, atau lebih tepatnya ini berhimpit gitu ya. Berhimpit dengan V. Maka dari itu kita bisa memilih ya vektor V-nya kita samain aja deh sama vektor U, nggak masalah, kan dia berhimpit. Agar ya U dot V dibagi panjang panjang V-nya paling gede. Oke. Dan dengan argumen yang sama dari 11B kamu bisa mengerjakan nomor 11C. Tapi tidak akan dibahas di sini. Itu ya untuk nomor 11. Ada pertanyaan untuk nomor 11? Tidak ada. Oke, kita lihat langsung loncat ke nomor 14 ya. Nah, ini baru dibahas di nomor 1 tadi ya. Ini kan kamu ketemu permasalahan di mana kamu pengen menentukan vektor yang tegak lurus dengan 2 vektor yang lain. Ya berarti kamu bisa membuat vektor tersebut, tapi hati-hati ya, ini yang kamu harus tentukan semua, hati-hati. Jadi kamu harus bikin dulu 1 buah vektor. 1 buah vektor, sebutlah vektor W. Ingat gimana cara nyarinya? Tinggal di cross product gitu ya. Atau hasil kali silang. Nah, ini hasil kali silang, ada yang pakai ngapalin rumus jadinya. Silakan, saya sih nggak hafal. Jadi saya mau pakai determinan matriks 3 kali. Ya. IJK, yang bagian pertama itu yang dari komponen pertama, 1, 2, 3. Bagian kedua dari vektor V-nya di sini. Min 1, 1, 2. Kalau kebalik gimana? Bedanya hanya minus. Tapi itu jadi beda ya. Bukan berarti dimaafkan, itu beda ya. Nah, ini kalau kamu bisa hitung, ya hitung saja, silakan dihitung pakai cara SMA boleh, saya mau pakai cara yang lain. 2 kali 2 kurangi 3 kali 1 itu 1i minus 2 min 3 5J. Nanti kamu juga bisa konfirmasi ulang ya untuk masalah hitung-hitung. 1 min 2 jadi 3.
Atau ini bisa ditulis dalam bentuk vektor menjadi 1, min 5, 3. Tapi kamu pengennya semua vektornya itu sebenarnya hanya kelipatan dari vektor W kamu, ya, dengan hanya konstanta bilangan real, ya. Jadi bisa saja ini kamu kalikan dengan bilangan negatif dan dia masih tegak lurus juga dengan U dan V, tidak masalah. Kamu kalikan dia dengan 1 juta pun dia masih tegak lurus dengan U dan V, tidak masalah. Jadi semua vektornya adalah kelipatan dari cross product kamu, ya. Kelipatan konstan cross product kamu. Oke. Nah, lalu ada soal lainnya lagi untuk nomor 15. Tapi sama aja ya kayaknya, tapi ini cuma obrolannya bidang. Jadi bayangin kamu punya bidang. Ini kan sebenarnya kayak nyari vektor normal ya. Kamu punya bidang yang ada 3 titik yang kamu ketahui, kamu pengen cari vektor yang tegak lurus, tapi suatu ya. Jadi cukup cari 1 aja, nggak masalah. Sebenarnya kan banyak contoh. Tapi vektornya harus vektor satuan. Vektor satuan hati-hati, panjangnya harus 1 ya. Nah, di sini ada 3 titik, ya kita bisa bikin 2 vektor dengan titik pangkal yang sama. Titik awal yang misalkan kayak gini lah, ilustrasi. Nah, nanti 2 vektor ini kamu tinggal ambil cross product-nya ya, atau tinggal ambil hasil kali silang. Dan ini menjadi vektor yang tegak lurus dengan bidang. Atau istilah lainnya apa? Vektor normal, istilah lain. Jadi sekarang kita coba bikin dulu 2 buah vektor dari 3 titik. Ya tinggal akhir kurang awal aja sih. Misalkan kamu mau ambil siapa yang jadi vektor pangkalnya yang ini gitu ya, 401. Berarti 1 kurang 4, 3 kurang 0, 5 kurang 1. Kalau yang V-nya berarti 3 kurang 4, min 1 kurang 0, 2 kurang 1. Ini jadi apa nih? Min 3, 3, 4. Yang ini min 1, min 1, 1. Ya udah. Vektor yang kamu inginkan adalah suatu vektornya yang cross V aja. Tapi hati-hati ya, nanti harus dibagi dengan panjangnya agar panjangnya jadi 1 ya, atau kita bikin jadi vektor 1. Ini min 3, 3, 4, min 1, min 1, 1. Berapa nih? 3 plus 4, 7i. Lalu ini minus min 3, 4. Jadi J, di 3 plus 6K. Nanti cek ulang, sekali lagi hitungan 7 min 1. Nah, selanjutnya, ya kamu pengennya vektor satuan ya. Nah, saya kasih nama topi aja ya, V topi ya. V topi itu adalah vektor W yang dibagi dengan panjang dari vektor W. Yang adalah 7 min 1, 6, dibagi dengan akar dari 7 kuadrat, tambah min 1 kuadrat, tambah 6 kuadrat. Buset, akar 86. Udah. Jadi 7 per akar 86, minus 1 per akar 86, 6 per akar 80. Gitu. Ya, itu suatu vektor. Kalau mau cari vektor yang lain gimana? Ya, kamu kalikan saja sama K, gitu ya. Kayak tadi ya, kayak nomor sebelumnya. Tapi ya, harus vektor satuan. Jadi pilihan lainnya, kalau diharuskan vektor satuan adalah yang arahnya kebalik, atau kamu tinggal kalikan dengan minus 1. Ya. Itu salah satu jawaban lainnya. Oke, nomor 14 dan 15. Ada pertanyaan juga nomor 14 dan 15. Kak, mau nanya. Ya. Berarti misalnya yang ditanyain suatu vektor yang tegak lurus, itu dia bisa aja kayak kebalikannya kan ya? Berarti Bisa. misalnya V kali U. Ya, yang kamu sebut kebalikannya itu kan sebenarnya kamu kayak ngalihin vektor yang kamu punya dengan bilangan negatif, kan? Skalar negatif. Itu kan arahnya cuma kebalik doang. Oh iya, oke Kak, makasih Kak. Ya. Itu juga tidak mengubah
sifat tegak lurusnya tidak akan diubah karena cuma tukar arah. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oke, kita lihat nomor 16. Oh no, dua segitiga. Tapi ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cross product. Sekali lagi, kalau misalkan kamu punya dua buah vektor, ya, yang saling berhimpit, misalkan vektor U dan vektor V. Ini lupa-lupa ingat mungkin ya kalau kalian. Ini saya ingetin lagi. Luas jajar genjang yang dibentuk oleh dua buah vektor U dan V, luasnya adalah panjang dari cross product. Nah, kalau saya pengen hitung luas segitiga yang dibentuk oleh U dan V, gimana? Tinggal bagi dua. Gitu ya. Luas segitiganya adalah cross product dibagi dua. Simple ya. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh yang 16A gitu ya. Nah, ada 3 titik, berarti kamu bikin 2 vektor dulu. Misalkan saya bikin vektor U dan vektor V, titik pangkalnya mau yang mana? Titik P misalkan. Oke, akhir kurang awal gitu ya. Min 1 kurang 3, 2 kurang 2, 5 kurang 1. Kalau V-nya berarti pangkalnya, ini ya udahlah ya, maksudnya ini saya malah bikin R dengan P duluan, tapi nggak masalah, nggak penting. Selanjutnya saya bikin Q dengan P gitu ya. Jadi 2 kurang 3, 4 kurang 2, 6 kurang 1. Yang adalah minus 4, 0, 4. Dan yang ini, berapa nih? Minus 1, 2, 5. Oke, hitung. Saya mau hitung U cross V. Itu panjang, kok panjang, determinan matriks 3 kali 3 ini ya. Min 4, 0, 4, min 1, 2, 5. Ya, hitung dengan metode yang kamu senang. I-nya adalah minus 8, C-nya 20, tambah 4, jadi plus 16C, K-nya minus 8. Atau ini saya bisa tuliskan sebagai 8 dikali minus 1, 2, minus 1, gitu ya. Saya tulisnya kayak gitu. Karena saya mau ngitung panjang vektor U cross V. Nah, ini kan skalar. Skalar boleh keluar, tapi di mutlak. Ya mutlak 8 ya 8. Mutlak 8 dikali panjang vektor min 1, 2, min 1. Oh, ini gampang sekali. Berapa ini? 8 kali akar 1 tambah 4 tambah 1. Ya, 8 akar 6. Berarti luas segitiganya adalah 8 akar 6 dibagi 2, yaitu 4 akar 6 satuan luas. Ya. Simpel ya. Jadi cross product bisa ada dua manfaat ya cross product. Buat menentukan vektor yang tegak lurus, yang kayak tadi nomor 14 nomor 15, sama buat nentuin luas jajar genjang atau luas sesuai kebutuhan. Seperti itu. Oke. Kak mau nanya. Ya. Itu berarti panjang besarnya dari cross product itu emang bisa buat ngitung kayak persegi sama jajar genjang gitu kayak? Bukan persegi ya, lebih ke jajar genjang ya. Oh, Ya jajar mungkin genjangnya aja. kalau persegi kan khusus ya. Khususnya tuh berarti harus bentuk U dan V-nya harus tegak lurus dan panjang vektor mereka harus sama. Jadi mungkin kita ngobrolin bentuk yang lebih umum, kita bisa pakai buat ngitung jajar genjang. Oh, Kalau oke, Kak. jajar genjang itu hanya panjang U cross V-nya aja. Kalau segitiga ya bagi 2 gitu beda. Setengah dari luas jajar genjang. Oke? Sip. Pertanyaan lain? Pertanyaan lain tidak ada.
sekarang kita masuk ke ini ya, menentukan persamaan bidang. Ini mah soal langganan. Sering banget keluar di kuis atau ujian, langganan banget. Kalau nggak nentuin persamaan bidang, nentuin persamaan garis, selalu ada. Nah, yang kita mau lihat sekarang nomor 17, B dan D. B dan D. Gampangnya gini, ini pertanyaan bisa macam-macam ya. Menentukan persamaan bidang tuh bisa macam-macam ya. Tapi yang kamu butuhkan apa? Kalau bidang, yang kamu butuhkan tuh dua. Satu titik pada bidang, dan satu vektor normal. Ya. Vektor normal itu sendiri apa? Tadi sudah sempat dibahas, sudah sempat diomongin sedikit. Itu vektor yang tegak lurus oleh bidang, ya. Dan persamaan bidangnya kayak gimana? Persamaannya ya, misalnya satu titiknya saya beri nama X1, Y1, Z1 gitu ya. Nah, ini titik, kurungnya kurung biasa. Vektornya, vektor normalnya saya beri nama vektor N. Nah, kalau kamu bisa bikin satu vektor pada bidang, namanya X min X1, Y min Y1, Z min Z1. X, Y, Z itu titik pada bidang. Jadi kamu punya dua titik, kamu bisa bikin vektor. Dan vektor itu ada di dalam bidang. Nah, katanya vektor normal itu tegak lurus oleh bidang. Ya udah, kalau kamu dotkan dengan vektor normal, dia harus 0. Ini persamaan bidang. Jadi ini persamaan yang akan kamu pakai, dan ada dua yang kamu butuhkan ya, titik dan vektor normal. Nah, sekarang kita coba lihat 17B. Titik sudah ada, 2, 0, min 1, tapi sejajar dengan bidang. Apa itu? Kalau dua bidang sejajar itu bayanginnya kayak ada dua kertas yang melayang, tapi nggak yang saling miring gitu ya, tapi yang melayang dan sama gitu. Artinya apa? Dalam artian samanya tuh kemiringannya sama. Artinya apa? Ya vektor normalnya sama. Dia tegak lurus dengan satu buah vektor yang sama. Berarti vektor normal kita yang ingin kita punya itu sama dengan vektor normal bidang X min Y plus 2Z sama dengan. Nah, untuk nentuin vektor normal, kalau dikasih persamaan bidang, itu gampang. Kamu tinggal baca koefisien X, Y, dan Z-nya aja. Jadi vektor normal yang kamu inginkan di sini adalah 1, min 1, 2. Nah, lalu persamaannya apa? Ya udah, tinggal dibikin aja. X min 2, Y min 0, Z min 1. Di Z1 didotkan sama 1 min 1, 2. Sama dengan 0. Ya, tinggal dikaliin. Jadi X min 2 ditambah, di minus Y tambah 2Z tambah 2 sama dengan 0. Jadi X min Y tambah 2Z sama dengan 0. Ya, ini persamaan bidang yang kamu inginkan. Itu. Nah, lalu untuk yang D, melalui titiknya sudah dikasih, jadi titik sudah punya, vektor normal belum punya. Tapi informasinya apa? Dia tegak lurus dengan garis itu. Ya bayangin kamu bidang, bayangin aja kayak kertas gitu ya. Nah, tegak lurus dengan garis itu. Jadi kayak ini garisnya, ya tegak lurus berarti kayak gini gitu. Ya berarti vektor arah si garis itu bisa jadi vektor normal si bidang kamu. Vektor arah itu, ya nanti kita akan ngobrolin garis setelah ini. Sedikit aja saya singgung, vektor arah garis itu adalah vektor yang sejajar dengan garis, ya, yang searah dengan garis. Jadi ini garis, vektor arahnya ya ini, ya, atau ya bawahnya juga sama aja sih sebenarnya, nggak masalah. Ya berarti vektor arah garis kamu itu tegak lurus sama bidang. Bidangnya tangan saya. Bidangnya itu tangan saya. Jadi ya vektor arah garis itu bisa digunakan sebagai vektor normal untuk bidang yang kamu pengen cari persamaannya. Jadi vektor normalnya adalah
Nah, ini vektor arah garis tadi sudah sempat kita lihat gimana caranya di nomor 1 tadi. Itu kita tinggal baca koefisien dari T-nya saja. Jadi kita punya -1, 2, 2. Ya. Dan persamaan bidang yang diinginkan berarti X -1, Y -2, Z -1, didotkan dengan -1, 2, 2, sama dengan 0. Ya, sisanya dilanjutkan. Udah nggak muat. Itu ya, nomor 17. Jadi banyak sekali variasinya ya. Dan kamu harus coba latihan. Kalau nggak salah ada yang di PR-in. Jadi harus dicoba ya. Kak, maaf mau nanya. Boleh. Misalnya kayak soal nomor E ini, kan ini ada dua persamaan gitu ya kayak. Itu nentuin vektor arahnya itu bisa kita pakai, kalau nggak salah tuh bisa pakai cross product, bisa pakai cross product ya kayak. Bisa. Bukan vektor arah kali, vektor normal. Vektor normal, sorry. Nah, kalau misalnya yang kalau ada cara lain nggak selain cross product? Nggak ada. Itu yang paling gampang. Ya ada, tapi itu yang paling gampang. Itu yang paling gampang. Pakai cross product aja, kan kamu udah belajar cross product. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya. Ini yang kayak gini tuh nggak ada, maksud saya, kalau soalnya ganti variasinya, ya kamu harus mikir lagi gitu. Jadi nggak mungkin kamu ngapalin cara kalau yang ini. Karena ganti informasi, ganti cara lagi, ganti logikanya lagi, ganti pola pikirnya lagi. Jadi yang mungkin yang bisa kamu ingat adalah apa yang kamu butuhkan. Apakah yang kamu butuhkan itu lengkap atau belum? Kalau belum, gimana cara nyari? Dari situ mungkin itu yang secara umum yang bisa saya kasih tahu. Karena sekali lagi ganti soal beda lagi ceritanya. Nah, yang kamu butuhkan ada 2. Itu saya udah tulis, 1 titik, 1 buah vektor normal. Persamaannya itu, oke, itu bisa kamu hafalin. Tapi kalau udah terjun ke soal, ya kamu namanya harus latihan. Kamu harus coba mikir, kalau ketemu soal kayak gini, gimana caranya? Cara nyari vektor normalnya, atau cara nyari titiknya, itu harus dipikir. Ya. Dan ini pun serupa, kejadiannya sama ketika kamu ngobrolin garis, gitu ya. Nah, ini saya mau kasih lihat nomor 18. Nah, ini persamaan parameter garis. Sama, pertanyaan saya sama. Ini kita mau bahas 18C dan E. Nah, jadi garis itu butuh apa aja? Garisnya itu butuh 2. Ada 1 titik pada garis, dan 1 vektor arah. Vektor arah. Tadi saya juga sempat menyinggung vektor arah, ya saya namain V. Vektor arah itu adalah vektor yang sejajar dengan garis ya. Dengan garis. Nah, terus persamaannya kayak gini. Persamaan. Nah, persamaannya ada 2. Tapi kita mau bahasnya persamaan parameter saja ya di sini. Persamaan parameter. Persamaan parameternya adalah biasanya mungkin kita pakai huruf R atau pakai huruf L, itu nggak penting, cuma notasi saja. Ini bisa dituliskan sebagai fungsi, ya, maksudnya bisa dituliskan sebagai titiknya bisa dibikin, ya titiknya misalkan X1, Y1, Z1, ya. Ya. Dan misalkan X, Y, Z itu titik pada garis. Jadi kamu punya vektor posisi untuk titik tersebut, ditambah suatu parameter T dikalikan vektor arah. Oke. Maaf, bentar. Iya, betul. Betul. T. Ya, T dikali vektor arah. Ya, misalkan vektor arahnya kalau mau dijabarkan lebih lanjut ya, A, B, C. Gitu. Ini V-nya adalah A. T-nya di sini biasanya kalau kamu ngomongin garis yang penuh, ya T-nya bilangan real. Kecuali kalau kamu ngomongin ruas garis, ya T-nya terbatas. Ya. Bedanya di situ. Dan
Ya, ini sebenarnya bisa dijabarkan lagi. Kalau LT-nya kamu sebut X, Y, Z, gitu kan, ini kan titik pada garis. Ya, ini bisa dituliskan sebagai 3 buah persamaan ini. X sama dengan X1 ditambah AT, Y sama dengan Y1 ditambah BT, Z sama dengan Z1 ditambah CT. Gitu ya. Bisa ditulis seperti itu. Jadi ada aja yang nulis dalam bentuk vektor, boleh. Ada yang nulis dalam bentuk terpisah seperti ini juga boleh. Ini namanya persamaan parameter. Ya. Nah, ada juga yang namanya persamaan simetrik. Persamaan simetrik itu persamaan parameter yang parameternya dieliminasi gitu. Kan kalau kamu lihat yang persamaan pertama, ini kan T sama dengan X min X1 dibagi A gitu ya. Nah, terus ya dan seterusnya. Nanti disamakan T-nya. Jadinya kan X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Ya. Ini persamaan simetrik. Ada lagi. Ya. Jadi kalau kita ngomongin garis, di sini garisnya di ruang ya, di 3 dimensi, ada 2 representasi yang. Sekarang kita mulai masuk ke soal ya, 18C. Melalui ini, garisnya melalui titik ini, oke, satu titik sudah dimiliki, tegak lurus dengan bidang. Oke. Sebenarnya ini idenya kayak tadi ya, ada bidang, ini garisnya tegak lurus gitu kan. Ya berarti vektor normal dari bidang kamu bisa dipakai untuk vektor arah dari garis, gitu ya. Ini cuma kebalikan soal yang tadi aja. Jadi sekarang vektor normal bidang kamu adalah 1, 3, min 3. Ya, sekali lagi lihatnya dari koefisien X, Y, Z, dan itu bisa dipakai untuk vektor arah garis yang kamu punya. Yaitu ini 1, 3, min 3. Jadi persamaannya apa? Ya, misalkan kamu pakai ini boleh. LT sama dengan 2 min 1, 1 ditambah T dikali 1, 3 min. Ya, silakan dirapikan. Lalu untuk yang E, nah ini melalui satu titik, oke, titiknya sudah punya, dan tegak lurus dengan kedua garis kono. Oke, sekarang bayangin. Satu garis punya satu buah vektor arah, satu garis yang lainnya punya satu buah vektor arah. Tapi garis yang kamu punya dia tegak lurus dengan 2 garis ini. Berarti dia kamu pakai cross product gitu kan. Ini kan mirip ya dengan gimana caranya saya pengen cari vektor arah atau gimana caranya saya pengen cari vektor yang tegak lurus dengan 2 buah vektor yang lain. Artinya vektor arah garis yang kamu pengen tentukan itu kan tegak lurus dengan vektor arah dari garis-garis yang sudah diberikan. Makanya kita akan pakai cross product atau hasil kali silang untuk menentukan vektor arah garis yang kamu pengenin. Di sini adalah cross product antara vektor arah garis yang pertama, 1, 1, min 2, cross dengan 1, 1, oh ini 2 garis sejajar ini. Oke, 18E nggak bisa dikerjain, by the way. Ini 2 garis yang sejajar. Kalau 2 garis yang sejajar, kemungkinan vektor arah kamu banyak. Karena ini, oke, mungkin ini menyinggung dengan soal selanjutnya. Jadi, 2 garis disebut sejajar ketika vektor arahnya sama. Ya. Ketika vektor arahnya sama, ya cross-nya akan jadi vektor 0. Jadi, kamu nggak akan bisa dapat garis apa-apa di sini. Atau dalam artian di sini, garis yang memenuhi itu sangat banyak kemungkinan. Dan kita nggak bisa melanjutkan nomor 18 di sini karena 2 buah garis yang diberikan di sini sejajar karena vektor arah. Gitu. Ya, jadi 18E tidak akan memberikan persamaan garis yang unik. Jadi saya nggak akan lanjutin nomor 18E. Oke. Nah, sebenarnya mengingat dari yang tadi yang sempat saya omongin, yang 18E itu kan 2 buah garis yang sejajar, kita sebenarnya bisa ngomongin nomor 19. Kalau kita mau lihat sedikit, nomor 19 ini masih terkait garis. Di sini saya mau ngomongin 19A saja. Nah, 2 buah garis ini tuh, kalau garisnya di ruang, itu jadi ada banyak mungkin. Karena bisa saja garisnya tidak sejajar,
Misalkan ini gini, ini gono. Gitu. Ini kan tidak sejajar, tapi bisa juga tidak berpotongan. Bisa aja ini garisnya melayang ke sono, ini garisnya melayang ke sono. Itu kan tidak berpotongan. Kalau 3 dimensi ya, kalau konteksnya 3 dimensi atau dimensinya lebih, itu enggak. Belum tentu buah-buah garis yang tidak sejajar, belum tentu berpotongan. Nah, tapi untuk mengecek sejajar atau tidak, itu ngecek aja vektor normalnya itu vektor arahnya itu saling berkelipatan atau tidak. Ya, kalau saling berkelipatan, dia sejajar. Nah, untuk 19A, ya kita bisa lihat vektor normal, vektor normal dulu. Vektor arahnya apa? Saya beri nama V1 untuk vektor normal garis pertama. Kita punya 2, 4, min 4. Sedangkan vektor normal untuk garis kedua adalah min 1, min 2, dan 2. Dan kamu bisa lihat ini saling berkelipatan. Jadi V1 sama dengan minus 2-nya V2. Gitu ya. Nah, artinya kesimpulannya, dua garisnya sejajar. Nah, kalau sejajar, ya sudah pasti tidak akan ada titik potong. Gitu ya. Sudah pasti tidak akan ada titik potong. Atau sudah pasti garisnya tidak akan berpotongan. Tapi, kalau tidak sejajar, apa yang harus kamu lakukan untuk mengecek dia berpotongan atau enggak? Ya, kamu cek. Kamu, andaikan kamu punya titik potong, berarti kamu sama dengankan itu. Si X-nya disamakan, Y-nya disamakan, Z-nya disamakan. Kamu cari, apakah ada solusi dari sistem persamaan linear yang kamu. Ya? Jadi kamu bisa coba 19B dan C dari situ. Itu harusnya 19B dan C kayaknya sih tidak sejajar. Cuma apakah berpotongan atau tidak, itu kamu harus coba selesaikan. Apakah coba disama dengan X, Y-nya, dan Z. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu terkait garis, banyak sekali tentang garis ya. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Nomor 18 dan 19. Kak, maaf mau nanya. Jadi untuk yang kan saya penanya 18F ini waktu 18F, oke. Pak Warsoma itu ngasihnya kan ini udah pernah contohnya di perkuliahan. Nah, cuman saya tuh kemarin melihat-lihat soal yang semacam ini, caranya tuh yang kalau Pak Warsoma ini kayak ambil titik sembarang terus nanti kita tentuin vektor arahnya. Tapi kalau yang satu lagi vektor cross product dari dua vektor normal itu sama aja apa beda kan? Soalnya pas dicoba-coba nanti pas dicoba-coba itu nanti vektor cross produknya beda gitu. Cross produknya beda, yang satu dapatnya apa, yang satu lagi dapatnya apa? Misalnya tapi yang saya lihat juga sih misalnya dari soal yang sama yang kemarin dikasih sama Pak Warsoma itu misalnya yang satunya A, B, C, yang satunya itu yang kalau pas di cross productin dia justru kelipatannya. Apakah itu? Ya nggak masalah. Oh, nggak masalah. Nggak masalah dong, nggak masalah. Oh, oke, Kak. Itu nggak masalah, itu kan sama-sama aja sebenarnya. Vektor arah, ya toh ujung-ujungnya kamu kalikan dengan T, T-nya bilangan real, jadi kan nggak masalah sebenarnya. Okay, cuman Kak. Ini doang aja, apa ya, kecepatannya aja gitu. Oh, oke. Nggak masalah, tapi ya. Itu sama-sama merepresentasikan satu garis yang sama. Oke, silahkan. Ada pertanyaan lain lagi tentang garis? Sebelum kita lanjutkan lagi ke fungsi bernilai vektor. Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ke nomor 22 ya. Nomor 20 sama 21 mah gampang, saya lewat aja. Nah, nomor 22. Nomor 22 ini ada fungsi bernilai vektor, kamu tentukan turunannya. Nah, ini sebenarnya ada aturan turunannya ya. Aturan turunannya tuh yang ini nih. Di Pursel ada nih. Nah, kalau kamu lihat ya, ini nggak usah pusing ya, ini bukan untuk dihafal. Kalau kamu lihat, aturan turunannya itu sama kayak aturan perkalian. Ya, kayak U kali V tambah, apa sih? U kali V aksen tambah U aksen kali V. Gitu. Itu sama aja itu kalau kamu lihat. Jadi kalau kamu punya dot product, cross product, atau perkalian dengan fungsi biasa, itu sama. Kayak pakai aturan perkalian yang sama sebenarnya. Jadi bukan untuk dihafal ya, ini sama-sama aja. Dan kalau kamu punya
komposisi itu juga sama, kayak pakai aturan rantai ujung-ujung. Jadi nggak mengherankan lah istilahnya bentuk-bentuk turunan ini. Dan yang mau saya coba praktekin yang 22E, ya. Ini adalah F dari E pangkat T. Berarti turunannya, saya mau cari H aksen T, hati-hati, yang cetak tebal artinya fungsi bernilai vektor, yang bukan dicetak tebal artinya fungsi skalar. Nah, ini adalah ya pakai aturan rantai. Gitu ya. Jadi maaf, iya betul. H aksen, kok gini sih nulisnya? Bentar, saya bingung nulisnya. Saya pakai huruf F aja deh. F aksen, F dari E pangkat T yang diturunkan. Nah, itu dia. Ini adalah F aksen E pangkat T dikali turunan E pangkat T. Ya, E pangkat T juga gitu ya. Ya udah, ini tinggal dimasukkan aja. Turunan, by the way, F aksennya apa ya? Harus dicari dulu ya. Ini 0, 2T, 1. Oke. Turunkan per komponen saja. Gampang sekali. Diganti T-nya dengan E pangkat T. Jadi 0, 2 E pangkat T, 1 dikalikan dengan E pangkat T. Ya, kalau ini kan pengali dengan skalar ya. Dikalikan skalar ya berarti dikalikan ke dalam aja masing-masing. 0, 2 E pangkat 2T sama E pangkat T. Udah, selesai. Itu untuk 22E. Ya. Jadi sisanya bisa kamu pakai aturan perkalian aja. Gitu. Yang nomor B, C, D itu aturan perkalian aja. 22A itu kayak aturan biasa ya. Kalau penjumlahan bisa dihitung secara terpisah. Tidak langsung. Nah, selanjutnya kita mau lihat nomor 23. Vektor ini ada vektor R, itu merupakan vektor posisi dari suatu partikel di ruang. Tentukan kecepatan dan percepatan, tentukan laju dan arah gerak. Oke, tidak masalah. Kecepatan dan percepatan. Oh ya, sebelumnya saya mau ngerjain yang 23A. Kecepatan. Ya, turunan dari kecepatan. Ya. Jadi VT itu adalah R aksen T, itu adalah 1, 2T, 2. Ya. Tapi mungkin saya mau cari kecepatan saat 1 detik, ya bukan detik ya, ini saat 1 satuan waktu ya tinggal substitusi saja. 1, 2, 2. Terus kalau percepatan, saya namakan dengan A, itu adalah turunan dari V. Lihat dari fungsi ini, diturunkan sekali lagi, kita akan punya 0, 2, 0. Ya, maka dari itu kecepatan saat 1 satuan waktu ya sama, dia konstan. Kalau laju, itu adalah panjang vektor dari kecepatan, tapi di sini kita pengen nyari laju saat 1 detik ya, kita bisa ngitung ini aja, yang adalah akar dari 1 tambah 4 tambah 4, akar 9, 3, ya, lajunya. Arah gerak itu bisa kamu lihat dari vektor satuan kecepatannya, ya. Jadi vektor satuan kecepatannya di sana, yang adalah ya vektor kecepatan di 1 dibagi dengan panjang vektor kecepatannya di sana, yang adalah 1/3, 2/3, 2/3. Ya. Udah kan ya, lengkap ya, laju, arah gerak, kecepatan, percepatan. Itulah macam-macam pertanyaannya ya. Dan untuk nomor selanjutnya, nomor 24, ini terkait tentang garis singgung. Garis singgung itu ya berarti garis, gitu kan. Sekali lagi, garis butuhnya apa? Butuhnya 2. Butuhnya 1 titik pada garis dan 1 vektor arah. Tapi kalau namanya garis singgung, vektor arahnya spesial, yaitu adalah vektor singgung. Vektor singgung didapat dari mana? Dari turunan kurvanya. Turunan kurvanya. Ya. Jadi di sini saya mungkin tuliskan dulu seperti ini. RT, saya kumpulkan aja jadi vektor ya. 2T kuadrat min 1 minus 4T, T
pangkat 3. Vektor singgungnya adalah R aksen T, ya, turunan. Itu adalah 4T min 4, 3T kuadrat. Tapi kan kamu pengen melihat di titik 7, 8, min 8. Oh, oke, berarti pertanyaannya 7, 8, min 8 itu saat T-nya berapa ya? Gitu ya. Jadi saya pengen tahu 7, 8, min 8 itu sama dengan T-nya berapa? 2T kuadrat min 1 minus 4T, T pangkat 3. Nah, di sini kamu harus cari tahu T-nya berapa. Dan ya bisa dicari tahu dengan mencocokkan satu persatu ya elemennya. Dan bisa didapatkan ketika T-nya sama dengan min 2, gitu ya. Nah, artinya kamu akan substitusi dia di min 2. Jadi kamu punya 4 kali min 2, min 4, 3 kali min 2 kuadrat. Yang adalah min 8, min 4, 12. Ya. Jadi persamaan parametrik ya, ini persamaan parameter. Persamaan parameter, garis singgung, adalah, saya pakai huruf L gitu ya, itu adalah titiknya 7, 8, min 8, tapi hati-hati, ini ditambah parameternya harus dikurangi dengan T-nya gitu ya. Jadi T min 2 jadi T plus 2 dikalikan dengan sebentar. Ya, dikalikan dengan vektor singgungnya ya, min 8, min 4, 12 ya. Harusnya seperti ini. Bentar, saya cek dulu di pulsa, takutnya pengali parameternya hanya T saja atau T min 2 ya. Saya lupa ingat. Mana ya? Aduh, remote lagi. Bentar ya. Sebelas enam ya. 11,6. Kalau garis singgung tangent line yaitu apa gitu? Oh, oke. Gitu doang. Berarti ininya nggak jadi. Ininya hanya dikali dengan T saja. Ya. Sorry. Salah. Nggak ada T min 2, T min 2. T doang. Nah, ya tentunya catatannya T-nya min 2. Ya. Begitu. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan dulu? Sebelum kita masuk ke soal terakhir. Kamu mau nanya? Boleh. Jadi fungsi T-nya di sini tuh sebagai kayak kelipatan. Oh, emang parameternya parameter bisa ke atas atau ke bawah gitu, Kak? Maksudnya? Bisa. Maksudnya ke atas ke bawah gitu. Ya, maksudnya bisa berlawanan sama berlawanan bisa... arah ya. Ya. Kalau kamu dapat parameternya negatif kan nggak masalah. Oh ya. Ya, kayak gitu. Sip. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Kalau nggak ada, kita lihat nomor terakhir, nomor 26. Ini masih terkait fungsi bernilai vektor. Ini soal cerita, ya. Coba kita kerjakan semuanya. Suatu benda dilemparkan, bla bla bla, tapi yang kita tahu percepatannya, yang kita tahu ya, percepatan. Atau mungkin saya tuliskan percepatannya dalam bentuk vektor yang seperti ini saja. Jadi 0, 0, min 10. Nah, pertanyaan yang pertama adalah
kecepatannya apa? Ya, kecepatan adalah integral dari percepatan. Ya. Cara mengintegralkan fungsi bernilai vektor adalah kamu integralkan satu per satu per komponen. Oke, saya langsung aja integral dari 0 itu suatu konstan, integral dari 0 suatu konstan yang lain, hati-hati harus dibedakan konstan. Integral dari minus 10 adalah minus 10 T ditambah C3. Nah, tapi C1, C2, dan C3 bisa dicari tahu, karena kita punya kecepatan awal, yang adalah 3, 2, 5. Kecepatan awal berarti ketika T-nya 0. Berarti C1, C2, C3. Jadi ketahuan semua ya, C1, C2, C3-nya sudah dapat. Berarti bisa kita simpulkan fungsi kecepatan kita adalah 3, 2, 5 minus T. Dan untuk fungsi posisinya, ya kita integralkan sekali lagi ya. Posisi adalah integral dari kecepatan. Dan saya langsung saja, saya integralkan 3, jadi 3T plus, ya saya pakai konstanta sembarang yang lain. Lalu ini ada 2T plus K2, 5T min 5T kuadrat plus K3. Sama kayak tadi, kita substitusikan posisi awal kita, itu 14, 0, 10. Dan itu akan sama dengan K1, K2, K3 dalam kasus ini. Jadi ketahuan semua, sehingga kita bisa bikin fungsi posisi kita adalah 3T plus 14, 2T, dan 5T min 5T kuadrat plus 10. Dan selanjutnya, kapan benda mencapai tanah? Oke, kapan benda mencapai tanah? Berarti ketika ketinggiannya 0. Ketika ketinggiannya 0. Ketinggian itu direpresentasikan oleh yang bagian ketiga ya, kalau dari vektor ya. Jadi ya, saya akan buat 5T min 5T kuadrat plus 10 sama dengan 0. Oke, saya akan kalikan dulu semuanya dengan minus 1/5. Saya akan punya T kuadrat minus T minus 2, 0. Bisa difaktorkan. T min 2, T plus 1. Karena waktu yang kita mau pilih ada waktu yang positif, jadi T-nya yang kita dapatkan adalah yang positif ya. Dan untuk posisi benda ya sangat gampang. Berarti R2 gitu ya. Yang adalah 20, 4, dan selesai. Oke. Itu untuk nomor 26 ya. Jadi macam-macam pertanyaannya. Kamu bisa lihat pertanyaannya sangat variatif. Kamu harus latihan juga. Gitu. Iya. Oke, itu untuk bab 10 dan 11. Ada pertanyaan dulu mungkin? Karena waktunya juga sudah terlalu malam ya. Kita nggak bisa review untuk TS mungkin terlalu malam dan waktunya juga terlalu mepet. Silahkan, kalau misalkan masih ada pertanyaan untuk tutorial ini boleh. Kak mau tanya, Boleh. boleh dijelasin ulang yang bagian B, cara integral VTDT-nya? Ya, integral dari 3 adalah 3T. Ya, ini integralnya sama ya, integralnya dilakukan per komponen. Integral dari komponen pertama kan integral dari 3. Integral dari 3 ya 3T ditambah konstanta sembarang. Lalu integral dari 2. Integral dari 2 ya 2T tambah konstanta sembarang. Integral dari 5 dikurangi 10T, ya 5T dikurangi 5T kuadrat ditambah konstanta sembarang yang lain. Udah, selesai. Integral polinom biasa, tapi dilakukan 3 kali. Oh, jadi VT-nya tadi itu emang didapat dari yang A tadi ya, Kak ya? Iya, Oh, iya. makanya harus urutan ngerjainnya. Oh iya, Ini Kak. urutan Makasih, ini. Kak. Ya. Sip. Ada pertanyaan lain lagi? Mungkin? Kak, mau nanya, Kak. Boleh. Itu yang C itu
Kenapa kapan benda tersebut mencapai tanahnya, maka yang 5T min 5T kuadrat tambah 10 ya, Pak? Ya, tadi saya sempat ngomong kalau kamu punya posisi di ruang, direpresentasikan dalam vektor, yang menyatakan ketinggian dari benda itu adalah komponen ketiga. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, sip. Pertanyaan lain lagi? Oke. Sip, kalau gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, jadi kita akhiri saja. Takutnya terlalu malam. Semoga lancar ujiannya, semoga lancar KBF-nya. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Ya. Terima kasih, Oke. Kak. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Kak.